kembali lagi di MMA Mertua Menantu. Aku dong. Ini adalah sebuah tema yang menurut saya paling suka ini ya, karena ada sesuatu di depan ini. Dijajah Mixue. Waduh, ini gimana ya? Ini ada es krim, ada minuman-minumannya nih di pemberian dari Bapak Benny. Nah, tapi sekali lagi inilah narasumber kita. Mereka adalah orang-orang yang franchise ya. Yeah. Melakukan bisnis secara franchise dan mereka adalah orang-orang yang fight dari bawah dan mengembangkan bisnis ini. Mungkin boleh perkenalkan sedikit dulu dari Pak Benny lalu Raffi. Nama lengkap siapa, umur berapa, terus mulai bisnis ini sejak kapan? Oke, baik, terima kasih. Nama saya Benny Iskandar, usia 28 tahun. Masih muda sekali. Iya. Kenapa saya memilih bisnis franchise Mixue? Itu latar belakangnya waktu itu saya kan pindah tempat tinggal di Kerawang. Di dekat perumahan saya itu awalnya saya nggak tahu nih Mixue itu apa gitu. Jadi ketika saya itu jalan-jalan di dekat rumah di ruko-ruko itu ada bisnis Mixue, Mixue gitu. Nah, saya penasaran nih, saya coba bisnis Mixue ini. Saya beli produknya gitu. Saya beli ternyata produknya es krim gitu. Nah, dari situ saya berpikir ini Mixue ini sudah sejak 1997 gitu. Jadi saya cari informasi terkait dengan Mixue ini. Ternyata Mixue ini open franchise gitu. Nah, dari situlah saya coba hubungi pihak tim pusat franchise-nya dan kebetulan kita ada kesempatan untuk datang ke kantornya di langsung pusat. Iya, di Bandung gitu. Kita atur janji, habis itu kita datang ke sana, kita berniat untuk buka bisnis franchise Mixue ini gitu. Dan tanggapan dari mereka baik. Habis itu kita disuruh cari lokasi. Nah, kebetulan saya sebelum di Kerawang ini tinggal saya kan di Bekasi gitu. Saya berpikir pengen buka di Bekasi karena market di Bekasi ini kan luas gitu. Nah, kenapa milih Rawalumbu? Ya, saya berpikir Rawalumbu ini pemukiman padat penduduk gitu. Nah, saya ajukan tuh lokasi di Rawalumbu ini dan akhirnya di-approve dari pihak Mixue-nya. Dan proses-proses akhirnya jadilah buka bisnis Mixue di Rawalumbu gitu. Ngomong-ngomong, apakah Bapak sama apa itu atau panggil boleh nama atau panggil Bapak ini? Nama aja. Nama aja. Benny sama Raffi ini dari keluarga yang mampu dan punya uang cukup banyak atau mulai dari bawah? Karena sebenarnya penonton kami atau pemirsa kami ini banyak sekali dari menengah ke bawah. Jadi biar ini jadi kisah sukses, inspiratif, supaya banyak orang di bawah tuh berani untuk mengambil sebuah tindakan dan berani bertekad untuk menjadi sukses seperti Anda berdua. Bisa sedikit cerita? Oke, saya jujur saya bukan dari keluarga yang mampu gitu, keluarga yang dari keluarga sederhana ya, orang tua pegawai negeri, ibu rumah tangga. Saya emang dari sekolah itu punya ketertarikan untuk bisnis gitu. Jadi umur berapa tuh? Umur 17 tahun ketika masih sekolah, iya. Kelas 3 SMA saya udah berpikir ketika lulus nanti saya berpikir untuk usaha gitu. Jadi nggak berpikir buat nerusin sekolah tinggi atau apa itu nggak ya? Sempat berpikir, cuman lebih orientasi saya tuh ke usaha gitu. Tapi namanya kita baru lulus sekolah kan belum ada basic atau pengalaman gitu. Jadi sambil saya mencari-cari peluang, saya kuliah dan ketika kuliah itu kebetulan saya kan emang jurusan ilmu manajemen dan bisnis. Jadi disitulah saya belajar tentang bisnis gitu. Nah, dari situ saya udah sempet
trial and error gitu. Jadi nyoba-nyoba bisnis, cuman ya jatuh bangun lah gitu. Kalau Ada boleh yang tahu, apa berhasil. tuh Iya, Pak pernah nyoba apa, justru kita pengen dengar tuh kegagalannya ya. Kan orang bilang bahwa kegagalan itu cuma tangga menuju sukses. Nah, Iya, jadi awal bisnis saya itu saya mulai dari kuliah gitu. Jadi saya kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saya dari semester 3 itu udah coba untuk jualan snack. Snack-snack. Di Iya, kampus di gitu kampus gitu. Jualan-jualan snack ringan di kampus. Waktu itu ya modal-modal duit 100.000 gitu. Jadi kita jualan snack yang harga 2.000-an, kita bawa tuh dari Bekasi sampai Jakarta, kita jual dengan harga 2.500. Jadi hanya 500 perak 500. gitu, 500 perak. nggak malu tuh, dibilang cowok jualan bawa-bawa begitu. Waktu itu perasaannya gimana tuh? Ya, Banyak kan anak sekarang yang malu ya, iya jualan gitu. gitu. Sebenarnya sih minder juga waktu itu karena ya adalah pasti perasaan tuh minder, malu ya kan ya. Ya kita kaku karena kan juga namanya awal coba-coba gitu. Cuman karena butuh juga gitu. Jadi ada kebutuhan buat nambah uang jajan. Jadi terpaksa tuh gitu. Jadi mau kita malu, mau kita minder, udahlah kita coba aja gitu. Dan respon dari teman-teman kuliah pada waktu itu positif gitu. Mereka banyak yang beli, habis itu banyak yang dukung juga gitu. Bahkan dagangan saya tuh sampai di yang tadinya saya tuh cuma jualan niatnya untuk teman satu kelas, jadi ada teman yang beda kelas tuh, udah sini gue bawain dagangan lu, bantu jualin gitu. Sekali lagi, kunci daripada kesuksesan bukan fasilitas, tetapi tekad. Pada waktu kita mulai dengan sebuah tekad kecil, bahkan dengan modal cuma 100.000 ya. 100.000. Dan untung cuma 500 rupiah. Ya. rupiah. Tapi rupanya itu adalah langkah awal menuju sukses. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mengecilkan sesuatu yang kelihatannya sederhana. Kalau dari Bapak Rofi, gimana ini? Nah, pengalamannya? Kalau saya kan di sini sebagai kreator dari anak buahnya Pak Benny. Iya. Nah, tapi pengalaman gimana? Dari awal maksudnya dari keluarga yang berada atau tidak, terus kenapa memilih bekerja di sini, dan kemudian coba cerita pengalamannya biar banyak orang juga bisa belajar. Kalau dari segi keluarga dibilang sederhana, nggak ini. Kalau soal kerja, mungkin semua orang mungkin butuh pekerjaan ya. Iya. Kalau soal kerja gitu, mungkin semua orang butuh kerjaan. Dan di situ ya, saya tuh awalnya pas lulus kuliah SMA, nah saya lulus kuliah. Ya dari situ saya udah emang dari orang tua sempat nyaranin buat kuliah. Tapi saya di situ punya tekad sendiri, punya prinsip sendiri, saya mau kerja. Nah di situ akhirnya saya milih kerja, saya mencari pekerjaan, dan kebetulan pas itu ada info lowongan kerja di Mixue. Oh, jadi ini baru lulus SMA udah langsung kerja nih? Iya. Tekad yang luar biasa. Sekali lagi biarlah kita belajar dari pengalaman kedua teman kita atau saudara kita. Dan kita tahu bahwa hidup ini tidak selalu harus lewat yang namanya jalur sekolah. Kesuksesan, kebahagiaan bisa lewat jalur yang lain. Dan seringkali kita beralasan dengan berkata, ya saya butuh sekolah tinggi dulu baru sukses. Tapi kita mau dengar sukses mereka dari sudut yang berbeda. Nah, bagaimana Pak seterusnya? Setelah akhirnya dengar 100.000 ini ya, Iya. kok bisa sampai punya uang nih buat buka Mixue Karena ini. anak-anak muda zaman sekarang maunya mau langsung besar dulu. Mereka ini udah pengen franchise, tapi mulai dari yang kecil nggak mau mereka ini. Kok bisa gitu kok mau? Ya karena saya udah beberapa kali ngalamin ya jatuh bangun usaha gitu. Jadi awal itu emang dari kuliah saya jualan snack. Kenapa saya bisa berubah bisnis ke yang lain? Karena waktu itu jualan snack pun juga sempat dilarang dari pihak sekolah gitu. Waduh, Padahal nggak boleh dagang gitu Iya, ya. mungkin Nggak boleh. karena dagangan saya ini terlalu laris, jadi tuh ngeganggu
yang ngeganggu Kantin. kuliah, jalannya perkuliahan, habis itu ngeganggu kantin juga gitu. Itu tapi bagi saya sih nggak apa-apa gitu. Orang yayasan juga ngebilangin ke saya baik-baik untuk tidak jualan lagi gitu. Tapi bagi saya itu nggak apa-apa gitu. Nah, saya dikasih saran sama pihak yayasan untuk jualan snack untuk acara-acara gitu. Yang tadinya jualan snack kering ya, Iya. tiap hari di tiap Di kelas. kelas ya, tiap kuliah. Jadi jualan kue-kue buat ngisi snack di acara event-event kampus gitu. Kayak misalnya seminar itu pesannya ke saya gitu. Ya karena saya disarankan seperti itu ya udah saya ambil, saya terima tuh gitu. Cuman yang tadinya kita dapat uangnya itu tiap hari, ya kalau event-event itu kan Cuma paling deket. sebulan sekali atau iya. jadi Kadang-kadang jarang iya, ya. jarang gitu. Ya, dan nyiapin kue itu tuh agak berat dia bawa barangnya gitu. Saya dari Basah Bekasi. lagi ya. Hah? Iya, Gampang bau. gampang pengok. Pengok. Jadi agak repot saya tuh bawanya dari Bekasi ke Jakarta itu. Ya, jadi saya awal-awal terusin, tapi karena saya pikir ya kan ini terlalu ribet gitu dan beda banget sama yang sebelumnya saya jalanin gitu. Dan hasilnya pun juga jarang gitu, nggak bisa nutup. Sedangkan saya butuh duit itu kan ya tiap hari lah buat nambah-nambah uang jajan gitu. Kalau event-event gitu kan cuma sesekali gitu. Sempet saya jalanin, tapi nggak lanjut tuh gitu. Saya udah mulai berpikir cari peluang baru gitu, bisnis apa ya. Habis itu waktu itu ada temen kuliah yang dia tuh bisnis online gitu, bisnis online, dan saya dapat informasi itu, saya cari info terkait dengan bisnis online di marketplace. Waktu itu saya coba cari-cari info, habis itu saya pengen coba bisnis online gitu. Kebetulan saya juga cari-cari produk apa nih yang bisa dijual di online. Nah, pada waktu itu saya dapat produk jualan spare part motor gitu. Jadi saya yang tadinya bisnis di kampus nih, Dari snack nih, ya dari dari snack ya kan ya. Habis itu saya berubah ke bisnis online gitu. Spare part gitu. Beda itu, nih ya, beda banget nih. beda karena kalau yang snack itu kan marketnya kan cuma temen-temen kuliah. Kalau online ini kan Luas. se-Indonesia gitu. Saya awalnya kaget, awalnya cuma iseng-iseng masang iklan, tapi kok ada yang hubungin beli gitu. Yang tadinya cuma di bawah 10 orderannya bisa jadi puluhan pada waktu itu gitu. Nah, dari online itu saya tuh berkembang, berkeinginan untuk impor produk gitu. Masih produk yang sama ya? Kebetulan untuk impor produk ini saya tuh bener-bener produk yang baru. Jadi bukan yang spare part motor gitu. Jadi kayak saya lagi nonton film lah waktu itu. Habis itu saya lihat kayak ada produk tuh lampion terbang gitu. Dan saya menganalisa produk lampion terbang ini kalau di Indonesia ini kan masih jarang gitu. Kalau seandainya saya jual produk ini kayaknya laku nih gitu. Apalagi kan sekarang zamannya tuh pasangan-pasangan yang romantis-romantis gitu. Jadi saya ambil saya aja belum pernah lihat loh lampion terbang. Peluangnya di situ gitu ya kan. Ya udah saya coba tuh. Awalnya saya ngambil sama orang lampion terbang itu, habis itu saya cari-cari informasi terkait dengan impor, sampai saya tuh ikut seminar gitu supaya bisa ngimpor. Habis itu ketika saya udah tahu ilmunya, saya coba tuh impor produk lampion terbang gitu. Luar biasa perjuangannya. Nah, dari impor produk lampion terbang itu saya Lumayan. kekumpul duit lumayan gitu. Jadi punya tabungan Untuk kesini. Iya, sebenarnya sebelum kesini masih ada lagi tahapan lain gitu. Tahapan lain. Panjang sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan. Inilah kehidupan. Kehidupan tidak pernah ada satu langkah menuju sukses, tetapi 1000 langkah menuju sukses. Tetapi banyak orang patah semangat, berhenti di tengah jalan, kegagalan menghentikan dan membuat seseorang benar-benar terkulai dan putus. Tapi Bapak Benny Iskandar membuktikan
Ya, beliau tidak pernah berhenti. Dan dia terus berjuang di usia muda, sukses, berhasil, dan sekali lagi tekad untuk terus berkembang, selalu membara di hati. Nah, ini adalah salah satu tanda ya, bisnis, tanda bahwa hidup ini adalah perjuangan. Dan jangan menyerah. Masih ada banyak jalan yang Tuhan bisa bukakan selama kita mau berjuang. Nah, mau diceritakan langsung ke Mixui sekarang atau cerita ke tahap sebelum ke sini? Nah, boleh-boleh saja. Ya kalau ya mungkin itu kan proses ya tadi yang udah saya ceritain. Saya belum cerita proses gagalnya. Oh gitu. iya, Jadi, justru itu yang menarik. Iya, Proses gagal itu Ini sebenarnya dari perjalanan dari kuliah sampai ke Mixu ini jauh nih, Mas. jauh-jauh sekali. panjang. Dan itu yang semua ingin dengar. Karena banyak orang itu terlalu terbuai dengan kisah sukses. Iya. Tapi pada waktu menghadapi kisah gagal berhenti di tengah jalan. Iya. Apa kegagalan yang paling mengerikan? Iya. Saya waktu hasil impor produk itu ya kumpul duit lumayan lah, ya, tabungan ada ratusan juta gitu. Nah, saya niatnya kan pingin ngembangin duit saya gitu. Nah, saya lihat di internet itu kita ada ngeliat iklan trading gitu, binary option. Nah, waktu sebelum kasus viral-viral yang akhir-akhir ini ya 2017 saya tuh sudah kena gitu. Dan duit yang saya kumpulkan dari hasil impor itu habis gitu. Bahkan minus sampai saya punya utang gitu karena Loh, kena ini nanya ya, karena gitu. saya nggak tahu nih ya. Iya. Bukannya itu cuma dikit-dikit ya? Iya, awalnya emang dikit-dikit, cuman Terus karena kalau udah tahu kalah, kenapa diterusin? Ya, ini karena- nanya aja ya, nanya iya, nih. Karena itu faktor psikologis, gitu. Jadi saya Pengen coba masa nggak bisa berhasil iya sih. gitu. Karena apalagi tipikal saya tuh tipikal orang yang ambisi dan pantang menyerah. Itu malah makin bahaya. Kalau sampai kena di kayak begituan iya, tuh ya. kayak begituan gitu. Kalau orang yang mungkin nggak terlalu ambisi dan nggak pantang menyerah, mungkin ketika tahu rugi dikit Udah dong, nyerah, berhenti udah dong. berhenti, Iya, itu gitu. yang saya pikirkan. Iya. Kok orang bisa kena sampai ratusan juta itu kenapa ya? Harusnya kan udah sadar gitu ya. Iya, jadi itu lebih ke psikologis dan karakter gitu. Kalau psikologi saya dan karakter saya tuh tipikal orang yang ambisi dan pantang menyerah. Jadi Tapi ketika apa saya enggak? gagal sekali dua kali, bukan berhenti, tapi malah pingin Masa coba nggak lagi. berhasil sih? Tapi Gitu. apa nggak rasa waktu itu ya? Ya ini tanya aja. Nggak rasa, waduh ini kan judi ya, haram gitu, nggak kerasa begitu tuh? Nggak boleh sama agama gitu, nggak kerasa begitu? Ya mungkin waktu itu saya tuh dalam pemikiran awal-awal nyoba kan emang ada keuntungan gitu. Tapi itu Jadi kan bener-bener judi ya, bukan saham kan? Kalau saham kan lain ya. iya, kalau ketika saya sudah ngalamin ya kan, mau sehebat apapun kita, mau sebagus apapun analisa dan pemikiran Iya. kita ya kan ya, itu tuh kayak ada yang memainkan. Pasti sih, saya rasa itu. Jadi saya nganggap kalau ini tuh udah bukan judi tapi fraud, penipuan. Oh, Gitu. iya. Jadi kalau judi itu kan masih ada 50-50 nih, Iya, iya. ya kan ya. Kalau ini tuh kayak ada Dimainin sama orangnya. kayak ada yang manipulasi. Gitu. Bener-bener sudah Sebab- diatur sama komputernya ya. Iya, gitu kayak ada algoritmanya atau bagaimana lah gitu. Karena saya sempat heran gitu. Kok iya sih nggak dari berbagai cara dicoba. ya kan ya kesempatan kok nggak pernah berhasil gitu. Tapi pasti 1-2 kali dikasih menang dulu dong. Iya, gitu. Karena setahu saya dia memang bikin sistem program 1-2 kali dikasih menang dikalahin, Iya. terus 3 kali menang dikalahin, Iya, digituin gitu. katanya ya. Biar orangnya jadi terpacu juga kan jatuhnya. Iya, betul. Makanya dari situ saya udah ninggalin tuh yang kayak gitu. Gitu. Saya Pelajaran penting ya ini ya. Dan sekarang kan lagi yang waktu itu viral-viral, teman-teman saya yang pada nyoba begitu saya bilangin gitu karena saya udah ngalamin. Pada nurut atau kena juga? Ya kadang kalau Karena dibilangin mereka masih itu belum mau ya. Iya gitu, masih Iya. pada
punya pemikiran sendiri, pandangan sendiri. Gitu. Padahal udah pengalaman ya. Iya gitu. Sekali lagi buat semuanya hati-hati dengan penipuan-penipuan seperti itu. Hati-hati dengan judi online, hati-hati dengan pinjaman online, hati-hati dengan keuntungan yang didapat dengan sangat cepat. Karena dunia ini butuh ketekunan, butuh kerja keras, butuh yang namanya kecerdikan, kebijakan. Jadi kalau ada sesuatu yang menguntungkan secara mendadak, kita patut curiga ya. Betul, ya. Karena banyak hal ya jebakan-jebakannya. Nggak ada, iya benar, emang benar nggak ada yang instan. Gak ada yang instan, iya betul. Nah, aduh luar biasa. Terus sudah terkapar, bagaimana bisa bangkit lagi? Bangkit lagi pada waktu itu saya kan emang udah habis modal ya kan. Nah kebetulan sebelum saya jatuh habis duit saya kan sambil usaha online itu di rumah dan waktu saya tuh banyak gitu. Jadi orang tua saya juga waktu itu juga kayak jenuh aja gitu dengan rutinitas saya gitu yang ya mungkin jobless lah gitu. Jadi duit ada tapi itu jobless gitu. Saya pengen ya kehidupan tuh yang lebih teratur gitu. Nah kebetulan waktu itu orang tua ketika ada pembukaan CPNS ya, orang tua ngedorong saya untuk coba ikut daftar gitu. Ya sebenarnya orientasi saya kan jadi orang yang wirausaha gitu. Cuman kata orang tua udah coba aja nggak apa-apa gitu, buat pegangan nanti mana yang bagus ya kan, yang menurut kamu tuh lebih nyaman itu yang kamu terusin gitu. Karena saya dengerin omongan orang tua, saya cobalah jadi pegawai negeri dan akhirnya saya sampai keterima gitu. Dan setelah keterima itu saya sempat jatuh kan, jadi saya sempat keterima dulu jadi pegawai negeri, habis itu jatuh. Gitu. Oh gitu. Iya. Ya, dari situlah saya baru berpikir kalau omongan orang tua itu benar. Gitu. Jadi karena saya gagal, ya kan. Tapi saya tuh masih ada pegangan. Pegangan itu pegawai negeri saya. Jadi saya posisi kerja gitu. Jadi masih bisa menghasilkan uang. Selain gitu. itu juga nggak stres ya? Stres tetap ngalamin stres gitu. Saya ketika awal-awal jadi pegawai itu Stres juga. kayak seperti kayak ngurung diri gitu. Jadi kayak ya kita kayak sibuk dengan kegelisahan kita sendiri, depresi kita sendiri gitu. Untuk interaksi sosial tuh ya kayak agak sedikit ngurung diri lah, ansos gitulah gitu. Jadi fokus ke diri kita. Wah, gitu. itu bahaya itu. Iya. Untung bisa keluar ya. Karena kalau enggak kan banyak sekali Karena orang banyak yang awalnya tiba-tiba berujung seperti itu stres akhirnya iya malah bunuh diri. Iya, Terus banyak. kemudian Startnya dari sana. menyerah. Ya, ini adalah sebuah kisah yang sangat luar biasa. Sekalipun hampir di ujung daripada stres dan sesuatu yang negatif, tetapi bisa keluar dari keadaan. Sudah sampai antisosial ya, sudah sampai tidak mau bertemu dengan orang. Tetapi ini adalah sesuatu cerita, sesuatu kisah sukses yang luar biasa. Bagaimana itu melawan stres saat itu? Ya mungkin ya kita jalanin aktivitas seperti biasanya, kerjaan seperti biasanya, tanggung jawab kerja seperti biasanya. Selain itu juga orang tua juga support gitu. Jadi walaupun saya gagal ya, tapi yang udah terjadi, yang udah terlanjur diikhlasin gitu. Yang penting kamu fokus kerja aja gitu. Dan ya mungkin doa orang tua ya yang bikin saya tetap kuat gitu, tetap bisa ngejalanin gitu sampai akhirnya saya bisa terbebas dari depresi pada waktu itu gitu, yang benar-benar aduh ya. Wih. Nah sekarang kita mulai masuk ke cerita ini nih ya. Dari banyak, tadi kan dibilang banyak es krim atau sebenarnya kelebihannya apa nih? Iya, karena saya ngelihat waktu saya itu beli produknya, ya, itu produknya itu emang enak, habis itu saya rasa ini tuh berkualitas, gitu.
Dan saya lihat Boleh dari dirasain nih ya. Boleh, saya boleh. belum pernah nih. Saya belum pernah nih. Boleh, Nah, boleh, boleh. Saya. Menurut Anda yang mana yang paling? Ini bedanya ada Yang apa aja? iya, nih? yang Ini mana nih? spesialnya ya? Iya, yang jadi Ya, apa aja, ini coba. tuh menu fresh es krim. Kalau yang Iya. ini 3, yang belakang ini Teh. menu minuman dan Teh. teh. Ya, kalau yang ini apa ini? Kalau Es krim. ini strawberry, Strawberry es krim. Oke, yang ini. Yang ini tuh boba sundae. Oh, es krim itu boba. kelihatannya menarik itu. Yang tengah ini yang orange, agak ada orange. Yang tengah itu creamy mango boba. Oh, Jadi kalau yang es- ini, yang ini, Yang mana? yang ini teh ya. Oh, kalau yang ini jasmine tea. Kelihatannya menarik itu Berarti ini teh. ada fresh fruitnya juga ya? Ada. Fresh fruit strawberry. Yang mangga menggoda. Yang paling mahal berapa? Yang paling murah berapa? Kalau range harga dari Mixu ini start 8.000 sampai Ada 8.000 aja. Ada. Yang 8.000 apa? Yang 8.000 itu es krim cone. Oh, wih. Tapi itu enak itu. Anak saya suka beli. Langganan ke sini jajan. Oh, iya. Oke. Nanti kita sambung dengan cerita yang lebih menarik lagi. Nah, ya. Tapi kita harus Tunggu pariwara berikut. Iya. Oke, tetap stay tune di MMA. Mertua menantu. Aku dong. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me.
of God. Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Aku dong. Kali ini tetap dengan narasumber yang masih sama, yaitu hati-hati di Jajah Mixu. Wah, luar biasa ya. Nah, tapi kita mungkin sebelum kita start, kita bisa mulai cobain dulu Iya nih. nih. Tadi belum nyobain ya, tadi sudah menggoda sekali. di depan- Menggoda. Saya ditaruh di tergoda meja sekali. Saya ini. nih sejujurnya belum pernah ini. Saya cobain yang teh dulu ya. Cobain. Nah. Saya cobain yang ini nih, dari tadi saya sudah tergoda dengan di tengah ini nih. Aduh. Saya belum pernah nyoba Saya nih. ini yang biar ini. seger. Yang Iya, segar. boleh. Nah, silakan. Raffi, Ambil ayo, yang mana? Raffi, Ambil yang ikutan. mana? Ini kopi atau teh juga? Ini milk tea. Oh, kopi nggak ada ya berarti ya? Ini cuma teh Iya, buah teh gitu ya. buah. Nah, ini sebentar lagi pasti dia menjajah juga kopi nih. Udah ada menu produk kopi ada. Sudah. Tuh Saya kan. belum nyoba. Wah, luar biasa. Wah, seger sih ini seger. Kayaknya salah ini, harusnya pakai sendok bukan sini. Iya, ini juga salah nih. Kena ininya langsung tidak bisa. Oh ini dibuat untuk dicucuk kayaknya. Iya, betul. Wah. Wah, segar sekali. Wah, mantap. Kita perlu langganan ini ya. Sekarang pertanyaan yang Jadi selanjutnya nih ya. ASMR ini. Iya. Sebenarnya bisnis makanan itu kan sangat apa itu ya? Kompetitif. Iya. Nah, apa yang paling sulit dihadapi dalam bisnis, tantangan khususnya ini ya? Iya, kalau untuk bisnis food and beverage itu semua orang emang butuh dengan makanan dan Pasti. minuman. Semua pasti makan, gitu. Chef, gitu. Gitu. Jadi kalau dari segi market emang besar. Betul. Tapi kalau di bisnis food and beverage itu kompetitornya juga Sangat banyak, banyak, sangat betul. banyak gitu. Jadi tantangan tersulitnya itu bagaimana kita bisnis makanan atau minuman yang memang dicari atau diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen gitu. Tantangan terbesar sih itu gitu. Kalau kita udah bisa ngelihat peluang, kalau produk makanan dan minuman kita tuh emang bener dicari sama orang, kedepannya sih Aman. enak gitu untuk menjalaninya gitu. Sekarang ke Rohi nih ya, Rofi. Bagaimana nih pertama kali milih ngelamar ke sini? Terus pengalaman paling nggak enak apa? Nah, pasti kan ada pengalaman nggak enak ya. Customer. Adalah masih Ada aja, Mas. masalah-masalahnya. Gimana nih cerita Gimana nih? tuh, gimana tuh, supaya yang lain yang mau kerja itu bisa belajar. Kalau pas itu saya pertama kali pas setelah lulus sekolah, Iya. itu iseng-iseng aja sih emang ada keinginan untuk nyari kerja. Dan kebetulan lihat info ada lowongan kerja di Mixway. Nah, akhirnya saya nyoba ngelamar tuh. Sebenarnya ngelamar iseng-iseng doang gitu, nggak ada niatan kayak saya pengen banget gitu di sini. Sebenarnya ngincernya lebih ke pabrik. Cuman pas itu beruntungnya saya dipanggil interview sama Pak Beni dan akhirnya saya ketemu Langsung di interview sendiri. Iya, langsung sama Pak Beninya langsung. Iya. Hebat. Langsung ketemu, saya dipanggil, interview dan akhirnya disuruh training. Di training dan setelah training akhirnya pas biksunya udah buka, udah langsung ke Pengalaman yang nggak enak pada waktu itu apa? Ketemu customer. yang paling sering sih customer yang komplain. Bisa komplainnya apa? Komplainnya tuh biasanya kayak misalkan contoh, ini kita posisi lagi rame nih. Iya. Nah, posisi lagi rame dan ada salah satu customer yang belinya banyak. Dan setelah itu ada customer yang belinya cuma satu. Kadang ada aja suka kayak customer yang kayak, Mas, ini nggak bisa nih satu aja diduluin gitu. Ini kan cuma satu gitu. Kalau yang sebelumnya tuh pesanan banyak, bisa 30, 35, bahkan ada yang sampai 50. Jangan-jangan saya itu ya. Bukan. Iya, kadang suka minta dia duluan gitu, karena cuma satu. Sedangkan kita kan
emang sesuai aturannya, sesuai nomor antrian gitu. Kadang ada juga yang begitu. Pernah nggak dimaki-maki? Pernah sih. Itu sempet kayak ngomel-ngomel juga dia. Itu kan cuma satu mas, emang nggak bisa begini gitu. Sesuai nomor antrian pak tetap gitu. Nggak bisa gitu. Dari awal memang kamu orangnya sabar, manis, senyum, karena kan sekarang begini ya. Atau Atau belajar. aslinya galak juga dan ini belajar. Kalau soal itu emang kalau sama customer kita emang harus sabar gitu. Ya, tapi- mau gimana pun marahnya customer kita ya sabar aja udah. Nggak Nah itu bisa ngelawan. sudah bawaan atau dari dulu? Emang sebenarnya sih bawaan juga, cuman ada karena faktor ke customer juga gitu. Emang kita SOP-nya tuh emang harus nggak boleh marah juga lah gitu istilahnya. Nah itu tadi kan hal yang paling paling mengerikan gitu ya, pernah dimarahin customer. Menurutku ini masih lebih baik nih disensor nih. Orang kemana menurut saya kalau ibu-ibu udah ngantri itu lebih Iya. Lebih heboh ya, Lebih lebih heboh ya. Betul, betul. Jangan-jangan saya itu jadinya. Bukan, masih enggak. Saya baik kok, ngantri baik-baik. Saya ngantri, janji. Saya ngantri ke sebelahnya dulu saya jajan. Cuma ada nggak hal yang paling seru, mengharukan? Mungkin ada yang say thank you bahkan atau apa dari customer. Biasanya banyak kan gitu sih kayak kadang customer juga ada yang kayak order sambil kayak bercanda-canda gitu, dan kita juga sebagai ininya nggak bercandain balik gitu. Kayak contohnya misalkan customer dia mau nyari yang es krim yang dia biasanya kan bilangnya es krim yang viral ya kan. Nah kadang dia mintanya tuh es krim yang geprek, dia bilangnya gitu. Apa? Es krim geprek. Ada memang ya? Iya, itu jadi es krim cone yang ditaruh wadah, nanti dijadiin satu gitu. Contohnya 6 es krim cone dijadiin satu gitu di sebuah wadah. Jadi disebutnya es krim geprek. Es krim geprek. Jadi dia bikin Oh, tapi nama Iya, sendiri. nama sendiri, dia buat nama sendiri. Oh padahal tidak ada di situ, di Nggak menu ada, es krim nggak geprek ada. itu nggak ada ya? adanya es krim cone gitu Es krim ya. cone, Iya. Tapi bilangnya es krim geprek. Terus nanti dia minta aneh-aneh tuh, minta digeprekin Iya, gitu. ditaruhin tempat, nanti dijadiin satu. Misalnya contohnya 6 es krim cone dijadiin satu, nanti dia minta cone-nya dihancurin. Jadi dia biasanya sih kayak gitu anak-anak sekolah kayak yang buat makan bareng-bareng temennya, kayak pas lagi contohnya kerja kelompok atau apa gitu. Biasanya yang bareng-bareng gitu Geprek sih. Iya. namanya. Ya, kamu kerjain juga ya gitu ya? Iya, tetap. Padahal nggak ada di menu itu ya. Karena nggak ada. Kadang juga dia bawa ada sendiri tempatnya, buat Oh tempat kalau nggak ada sendiri. kita nyiapin wadah. Iya, tempat sendiri dia. Dia bawanya buat tempat sendiri. Bagus sekali. Nah pada waktu di pengambilan ini ya karyawan, apakah karakter atau apa yang menjadi Yang pertimbangan? dilihat apa? Kenapa Biasanya waktu yang itu daftar ini juga banyak ya, Iya. beberapa Iya. kan. Iya. Jadi dalam proses pemilihan karyawan yang pertama emang saya interview, saya saya pelajarin, saya nilai karakter dari calon karyawan ini bagaimana. Selain dari interview, saya juga butuh penguatan gitu terhadap penilaian saya yang ketika interview saya coba tes untuk training gitu. Ketika training itu Kelihatan. saya pantau orang ini tuh seperti apa gitu. Dia Mungkin boleh buat banyak nih ya, mungkin yang lagi cari kerja ya, yang Yang lagi muda-muda. mau kerja, Iya. kasih value-value yang dicari para bos ya, supaya mereka juga bisa keterima nih kan. Betul. Iya, iya. Ya, yang penting kalau untuk yang pingin dapat kerja atau cari kerja, sebenarnya owner atau manajer atau pemilik toko atau perusahaan atau apa. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya karakternya gitu. Karakternya tuh harus bagus. Jadi untuk penilaian Pertama nih ya. iya, penilaian owner gitu atau manajer terhadap karyawan itu karakternya itu seperti apa gitu. Dia disiplin atau enggak, dia tuh penampilannya rapi atau enggak, dia Sabar. Nah, dia tuh rajin atau enggak gitu. Lebih ke hal-hal yang melekat pada diri karyawan itu gitu. Sebelum kita bahas masalah skill dia bisa apa ya, itu nomor Dua. dua lah gitu. Jadi yang pertama itu kita pelajarin dulu
karakter dari orang Sifatnya itu dia seperti gimana, apa gitu. Karena kalau untuk skill ya, skill Gampang itu ya. tuh bisa belajar gitu, bisa dipelajarin. Tapi kalau apa yang melekat pada diri dia, kalau karakter dia nggak bagus, susah untuk ngubah sifat dan karakter. Takes time. Wow, Iya. ini sebuah kunci, sebuah value yang sangat baik. Bahwa karakter itu sangat dibutuhkan. Karakterlah yang membawa kita menjadi bintang atau menjadi pasir. Karakterlah yang sebenarnya bertahan sampai akhir. Ada banyak orang berpikir kepandaian, skill, ataupun mungkin uang. Tapi sekali lagi seorang yang bijaksana sekali berkata karakter yang dipilih, diperhatikan, ditunggu, dicari, dan yang menentukan apakah engkau bisa dipercaya atau tidak. Sesuatu yang perlu diingat buat semua ya, bahwa karakter lebih penting daripada skill. Iya. Ngomong-ngomong, apakah gampang atau susah dapat karyawan yang karakternya nih tadi kan ya? Iya. Ya ini. Pencarian berapa lama? Iya, gampang atau susah sih sebenarnya? Ya sebenarnya gampang-gampang susah. Oh, gampang Gitu. susah. Jadi kadang kita dapat yang emang udah karakternya bagus, tapi ada juga yang kelihatannya bagus, tapi ketika kenyataannya ternyata enggak gitu. Sampai pada akhirnya pada tahap training enggak kita lanjutkan gitu. Nah itu kelihatan gimana tuh? Pada waktu training kelihatan pemarah atau apa yang menyebabkan langsung udahlah ini enggak gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan itu kan sudah jelas nih, Iya. job desk-nya. Habis itu SOP dan aturannya juga sudah jelas. Cuman ada karyawan ini ketika misalkan nggak diawasi, mereka tuh suka Keluar dari nggak- SOP. Iya betul gitu. Misalkan dari segi Nah padahal terus kan nurunin kualitas nanti ya. betul, dari segi kerapihan. Kalau lagi diawasin rapi, tapi ketika nggak diawasin kurang rapi. Ya kan. Habis itu dari segi ketanggapan dalam bekerja, ketika misalkan ngelihat ada yang kotor, kalau yang bagus itu kan ngelihat kotor Langsung. dia langsung bersihin. Tapi kalau misalkan yang nggak bagus tuh, ya ngelihat kotor didiemin aja gitu. Dari situ sih kita bisa udah menilai gitu. Sebenarnya pada waktu Bapak pertama kali memutuskan nih ya, Mixui gitu ya, apakah benar-benar dipelajari nih? Maksudnya dibandingin dengan es krim lain, kemudian dipelajarin berapa untung ruginya, kira-kira ekspektasinya, balik modal berapa lama, atau modal feeling aja nih? Saya pelajarin. Jadi ketika kita memilih untuk usaha franchise ya, kita harus tahu poin-poinnya gitu, apa yang penting gitu dalam memulai bisnis franchise. Jadi bisnis franchise itu kalau kita pingin terjun ke situ, kita harus tahu nih bisnis franchise kita nih mereknya itu bagus atau tidak gitu. Jadi kita lihat tuh dari mereknya dulu gitu, dari merek dan value dari perusahaan yang menyediakan merek ini gitu. Jadi merek ini tuh bener-bener kredibel, bagus ya kan, atau cuman musiman gitu. Oke. Karena ada juga franchise itu yang dia bisnis itu belum sukses, belum besar, belum Betul. teruji, tapi udah buka franchise. Iya, Gitu. Jadi kita harus betul, betul. analisa dulu nih merek ini, dia Kalau perusahaannya nanti nggak kuat di tengah udah jalan. udah bagus atau belum gitu. Banyak orang tertipu dengan bubble istilahnya ya. Iya, karena bisnis ini bubble bisnis, bisnis. bisnis. Jadi yang kelihatannya wow, padahal dalam waktu 1 tahun hilang lenyap, tidak berbekas. Betul gitu. Jadi kita harus nganalisis mereknya ini bagus atau enggak gitu. Kenapa saya percaya sama Mixue? Karena mereka ini tuh sudah dari tahun 1997 gitu, dan sekarang 2023. Berarti sudah puluhan tahun mereka tuh teruji gitu dalam bisnis ini gitu. Jadi itulah yang jadi alasan saya kenapa saya yakin Berani. pilih franchise Mixue ini, karena sudah puluhan tahun masih bertahan gitu. Tandanya kualitas dari merek Mixue ini bagus. Ya, saya mendengar ini sangat booming lah, Malaysia dan sebagainya, juga Iya. cuma di Indonesia ya, di mana-mana selain dari negeri asalnya,
Dan saya dengarnya sih ini bisnis yang semua yang bukan semua lah, beberapa yang saya temui yang franchise merasa puas, ya, dan tidak kecewa. Sedangkan franchise lain banyak sekali yang kecewa, ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri, apa kelebihan dia daripada franchise lain? Iya, kalau dari kelebihan dari franchise Mixway ini, mereka sudah eksis selama puluhan tahun, sudah mempunyai nama, brand, image yang bagus, kualitas produk yang bagus, dan biaya untuk kita investasi ke franchise ini bisa saya katakan realistis, gitu, realistis. Karena saya juga pernah dapat informasi franchise merek-merek lain itu suka ada biaya yang mereknya aja tuh sangat-sangat mahal, cuma biaya untuk bayar gitu. merek. Iya, cuman biaya untuk bayar merek gitu. Ketika saya tahu kalau bisnis franchise Mixway ini biaya bahkan tidak ada biaya untuk merek. Oh ya? Gitu. Jadi yang ada itu biaya tahunan. Tahunan manajemen. Dan itu sih wajar gitu. Karena kalau yang bisnis franchise lain itu selain ada biaya merek, dia ada biaya manajemen tiap tahun gitu. Kalau ini lebih ke, kalau misalnya kita pingin join ya, lebih ke kita nyiapin toko kita aja gitu, baik itu dari sewa tempatnya, renovasi tokonya, habis itu bahan bakunya, peralatannya gitu. Jadi lebih ke biaya itu tuh bener-bener realistis gitu. Kalau kita emang pengen buka usaha gitu, nggak ada biaya-biaya yang tambahan yang aneh-aneh lah ya. Iya, yang harganya tuh sangat-sangat mahal gitu. Kalau menurut perkiraan Bapak ini kira-kira berapa tahun balik modal dari pertama kali setting? Kalau BEP-nya. outlet saya yang sudah buka sih ya bagus, kurang dari setahun udah balik modal. Kurang dari 1 tahun sudah balik modal. BEP cepet loh. Cepat gitu. Karena kebetulan saya emang buka Mixway ini emang dari tahun 2021. Dan ketika belum pandemik loh itu booming, iya betul, ketika pandemi. Dan orang kan pandemik biasanya nggak cari es ya. Jadi waktu pandemik itu orang tetap beli dan waktu itu saya berpikirnya berani loh buka pandemik buka es. Iya, karena saya waktu itu berpikirnya dari merek dan kualitas produk Mixway ini bagus. Jadi itu yang bikin saya berani gitu. Iya, langsung yang awal-awal ya waktu itu. Iya, saya termasuk ketika sebelum booming nih, saya udah buka. Jadi ketika booming, yaitu panennya saya. Oh, justru panennya ya sudah ada. Iya, gitu. Jadi kita mulai di saat belum booming. Sekali lagi ketelitian Bapak ini untuk meneliti, kemudian perjuangannya untuk memulai sekalipun berkali-kali jatuh. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia menghitung segala sesuatu. Ada banyak orang yang berani memulai karena dia punya uang dan dia tidak menghitung segala sesuatu. Ada yang juga berani hanya karena booming dan kemudian dia sekedar ikut-ikutan. Tetapi beliau justru berani memulai, berani menjadi pelopor, berani melihat kesempatan di mana orang belum melirik sama sekali. Ini adalah sebuah kecermatan dalam berbisnis, kunci dalam kesuksesan. Saya berharap bahwa kisah ini adalah kisah yang akan menyemangati kita untuk bangkit dan untuk berani mencoba, berani berbisnis, berani melangkah, berani sekali lagi memulai dari awal. Walaupun tantangan ada di depan kita, jangan menyerah. Mungkin ada pesan-pesan dari Bapak, dari Rofi buat semuanya. Karena pendengar kita rata-rata menengah ke bawah. Dan kemudian cukup banyak, puluhan ribu, tapi menengah ke bawah yang pertama. Dan yang kedua, rata-rata adalah mereka yang cari pekerjaan, ibu rumah tangga, anak-anak sekolah yang sedang berusaha untuk berkembang. Karena itu ini dibuat untuk menginspiratif banyak orang untuk tidak menyerah. Dan kamu juga mungkin bisa cerita, jangan malu untuk kerja. Betul.
jangan putus asa kalau misalnya harus bekerja. Nah, ya, silakan. Dari Pak Beni. Oke. Mungkin ini pesan buat teman-teman sekalian, mungkin dari aspek bisnis ya yang saya ketahui bahwa untuk kita bisnis ya, kita bisa bangun bisnis sendiri, bisa juga bisnis investasi ke franchise. Dan di antara kedua pilihan itu harus kita timbang gitu, mana yang lebih memungkinkan buat kita gitu. Ketika kita membangun bisnis sendiri, kita benar-benar harus tekun. Kalau ketika kita pingin bangun bisnis franchise, kita juga harus cermat dalam memilih franchise gitu. Karena banyak franchise yang belum tentu ketika kita jalanin itu menghasilkan keuntungan. Betul. Gitu. Kalau kita benar-benar cermat ya, dan kita harus bisa tahu nih market dan trennya, itu kita bisa dapat keuntungan dari bisnis franchise gitu. Dan keuntungan dari bisnis franchise itu pertama, kita bisnis kita sudah mempunyai merek yang dikenal. Habis itu yang kedua, sistem manajemen dan operasional prosedurnya sudah lengkap, sudah terbangun. Jadi kita tinggal mengoperasikannya saja. Habis itu yang ketiga, lebih fleksibel dalam mengatur bisnis kita gitu. Beda dengan kita bisnis yang benar-benar kita bangun sendiri. Kalau kita bisnis bangun sendiri itu lebih sulit karena kita dari nol kita ngebangun merek sendiri, dan ngebangun merek itu tuh sulit gitu. Saya sering ngobrol ke teman-teman saya yang punya keinginan untuk bisnis, tapi saya pesan ke mereka itu supaya hati-hati gitu. Karena kalau untuk ngebangun bisnis sendiri itu sangat-sangat sulit. Harus ada ilmu yang kalian punya gitu. Misalkan gimana caranya ngebangun merek gitu. Habis itu kalian juga harus paham dan menguasai ilmu manajemen. Habis itu sistem manajemen, gimana caranya mengoperasikan sebuah usaha gitu. Habis itu yang ketiga juga harus bisa marketing gitu. Strategi marketing itu sangat penting gitu. Dan yang terakhir, dalam ngebangun bisnis usaha sendiri itu butuh modal gitu. Dan kita nggak tahu berapa modal yang harus kita keluarkan supaya bisnis kita bisa jadi berhasil gitu. Jadi resiko-resiko itu yang harus benar-benar diperhitungkan. Tapi kalau kita bisnis franchise sudah tahu ya, sudah tahu gitu, sudah terukur lah gitu. Cuman kita tinggal manfaatkan dari momen dan trennya gitu. Ya mungkin itu sih pesan dari saya buat teman-teman. Mari terus belajar. Buat saya pilihan ini sungguh-sungguh cerdik, karena beliau tidak mengambil pada waktu sudah booming. Betul. Kalau sudah booming kan banyak sekali saingan ya. Iya, nah ini justru memulai pada waktu baru awal ya. Iya. Benar-benar butuh mata yang jeli. Dan saya cukup mempelajari sebelum kita tadi berbincang-bincang bahwa ini adalah salah satu daripada franchise yang termurah, tapi yang paling sukses dan berhasil. Jadi ini menurut data memang terbaik. Jadi pilihan Bapak itu ajaib sekali gitu ya. Sangat dengan riset. Sangat tepat gitu. Dan kuncinya memang murah ya, dan praktis, dan dia benar-benar terpercaya. Kualitas juga sangat dijaga. Nah, sekarang pesan buat semuanya. Anak-anak muda yang mau bekerja. Mungkin pesan dari saya buat anak-anak muda yang baru lulus sekolah, mungkin yang mau mencari pekerjaan. Sebenarnya kunci dari mencari pekerjaan tuh balik lagi ke diri kita. Kalau emang kita ingin mencari pekerjaan, ingin bekerja dan menghasilkan sebuah uang gitu, mungkin balik lagi ke diri kita. Contohnya kayak misalkan dari diri kita emang bener niat mau kerja, mau cari kerjaan atau enggak. Kadang juga kan ada tuh kayak anak-anak muda saya lihat di lingkungan, kayak contohnya dia baru lulus sekolah yang ngomongnya ya nanti saya mau kerja, taunya kesehariannya cuma di kamar, main, nah ya kan? itu nggak kelihatan usahanya buat mencari kerjaan. Di kamar terus. Betul, kayak ada juga contohnya kayak info lowongan yang mungkin dia harus dipanggil datang. Ada juga kayak
enggak ini mah nanti begini begitu. Levelnya banyak Iya, ya. mendingan coba dulu, datang aja dulu, pas atau enggaknya, cocok atau enggaknya itu urusan nanti. Wah, luar biasa. Inilah pejuang-pejuang yang ajaib. Ingat, hidup adalah usaha. Kesuksesan bukan jatuh dari atas. Kesuksesan harus diperjuangkan. Ketekunan, karakter itulah kunci. Kenapa mereka ada di tempat ini? Yang pasti jangan gegabah, hitunglah, belajar dari kesalahan, maka pasti ada hasil yang akan kita raih. Sekali lagi tetap stay tune di MMA Mertua Menantu. Aku dong. Jangan lupa untuk stay tune episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube kita Asia Zahra. Stay tune untuk selanjutnya. Sampai jumpa. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku.